Sekarang varian Omicron itu bertambah. Tetap namanya Omicron, tapi sekarang ada varian baru, subvarian baru yang namanya XBB. Sampai sekarang ini memang si XBB ini adalah suatu subvarian dari Omicron yang paling menular. Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau ceritain tentang ada subvarian Omicron yang lagi heboh banget di Singapura, yang kasusnya itu bisa nanti mencapai 15.000 kasus harian. Jadi Pak Millennials tolong stay tune ya. Dok, ini tuh kok nggak selesai-selesai, kok ada varian yang baru lagi. Tolong Pak Millennials jangan panik, saya akan coba ceritain apa yang kita sudah tahu sampai saat ini. Oke? Jadi, sekarang varian Omicron itu bertambah. Tetap namanya Omicron, tapi sekarang ada varian baru, subvarian baru yang namanya XBB. Nah, jadi kalau millennials tahu, dari zaman dulu tuh kita tahu kalau varian Omicron ini kan varian yang paling cepat menular, varian yang paling cepat menginfeksi kita. Turunannya banyak tuh subvariannya, ada yang BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. Dan yang sekarang ini kita udah sampai di subvarian yang terbaru, yang lagi heboh di Singapura, itu namanya adalah XBB. Nah, si XBB ini ternyata dia jauh lebih menular, jauh lebih cepat bisa menginfeksi ke kita. Bahkan datanya itu baru dari tanggal 3 Oktober sampai 9 Oktober itu kasusnya lagi naik gila-gilaan di Singapura. Dan karena kita tinggal di Indonesia, ini udah deket banget dengan Singapura, menurut saya, semoga-moga salah, tapi nggak lama lagi harusnya varian XBB ini sudah akan masuk ke dalam Indonesia. Oke, jadi ini yang harus kita tahu tentang varian XBB supaya millennials bisa antisipasi dengan lebih baik. Oke, nah kasusnya di Singapura itu pada tanggal 3 Oktober itu 4.700 orang kasus hariannya. Lalu tanggal 4 Oktober, baru cuma beda sehari, itu kasusnya naik lebih dari 2 kali lipat, jadi kasusnya itu sampai 11.700 orang yang kena. Dan bahkan diprediksi sampai di puncaknya di pertengahan November nanti, itu kasusnya bisa sampai 15.000 rata-rata kasus perhariannya. Untuk Singapura yang jumlah populasinya itu sangat kecil, 15.000 sehari itu udah termasuk banyak banget loh. Apalagi nanti kalau dia amit-amit masuk ke Indonesia, nggak tahu nanti kasusnya akan apakah ada gelombang yang berikutnya dari COVID, dan apakah vaksin yang kita punya saat ini itu udah bisa memproteksi nggak sih? Millennials, tonton video ini sampai habis ya, saya mau ceritain sedetail itu. Nah, jadi memang data dari Kementerian Kesehatan Singapura itu sudah menyebutkan kalau saat ini subvarian Omicron yang si XBB ini itu sudah menjadi varian yang paling dominan. Itu sudah 54% dari semua COVID yang lagi bersirkulasi di Singapura itu adalah yang subvarian XBB. Ingat ya, XBB ini masih Omicron, bukan varian yang baru. Jadi Omicron itu punya turunan-turunannya itu. Nah, si XBB ini adalah yang kita tahu terakhirnya nih sekarang si XBB ini. Yang kedua adalah si BA2.75 itu 24%. Yang ketiga itu BA5. Itu menempati posisi terakhir di 21%. Oke, nah jadi sampai sekarang ini memang si XBB ini adalah suatu subvarian dari Omicron yang paling menular. Dan bahkan lebih menular daripada subvarian Omicron yang lainnya, BA1, 2, 3, 4, 5, dan lebih menular daripada yang varian lain seperti si Alpha, Beta, Delta, Gamma gitu ya. Nah terus jadi kenapa sih dia bisa sejago itu menginfeksi kita? Ya jawabannya gara-gara dia paling pinter bisa ngeles. Paling pinter bisa mengelabui atau bisa kabur dari sistem imun kita, sehingga dia lebih tinggi potensinya untuk bisa menginfeksi kita. Oke, nah berita buruknya adalah vaksin yang kita punya sampai saat ini itu adalah vaksin yang hanya berbasis pada varian yang original, yaitu varian dari Wuhan yang pertama kali, bahkan sebelum varian Alpha. Nah jadi terbukti ternyata kalau misalnya
dengan si XBB ini, walaupun kita udah divaksin 2 kali, udah di booster, yang masih menggunakan varian yang kita pakai sekarang ini nih, yang si Sinovac lah, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna yang ada saat ini, itu kurang efektif untuk mencegah terinfeksi lagi oleh si XBB. Jadi mungkin ada yang dulunya belum pernah kena, nah kenanya sekarang. Atau yang mungkin sudah pernah kena lagi sekarang. Tapi berita baiknya, ternyata Pfizer dan Moderna itu ternyata sudah melakukan penelitian, ada mengeluarkan suatu vaksin baru, namanya vaksin yang bivalent. Saya nggak bisa cerita banyak di sini karena memang videonya akan jadi terlalu panjang. Nanti akan saya bikin satu video lagi untuk membahas tentang vaksin bivalent ini. Tapi intinya adalah yang kita gunakan sekarang ini itu vaksinnya monovalent. Jadi dalam satu vaksin isinya hanya ada satu varian, yaitu si varian yang pertama kali banget tuh yang dari Wuhan. Nah, kalau bivalent, mereka tuh bikin ada 2 varian. Jadi dalam satu vaksin isinya ada varian yang si Wuhan, ada yang si varian dari Omicron. Nah, ini bisa nonton di video yang selanjutnya ya. Nah, tadi yang saya udah cerita kalau si XBB ini dia bisa menginfeksi lagi. Jadi datanya di Singapura saat ini itu 17% dari total seluruh kasus yang ada itu adalah kasus reinfeksi daripada si XBB. Jadi orang-orang yang udah pernah kena, nah ini kena lagi. Nah itu ada 17% dari seluruh kasusnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang semakin berjalannya waktu, memang antibodi kita kan akan turun dengan sendirinya. Nah kalau kita tidak di booster, mungkin kita belum pernah kena, atau mungkin kenanya udah lama, dan mungkin kita di boosternya pun juga udah agak lama, lebih dari 6 bulan, maka antibodi kita bisa turun, dan akhirnya bisa terkena lagi. Apalagi kita ketemu sama si varian Omicron yang XBB ini, yang sangat-sangat menular daripada yang subvarian sebelumnya. Jadi, harus selalu up to date untuk vaksinnya. Nah, then what should we do kalau misalnya kita udah tahu informasi seperti ini? Yang pertama, yang sudah saya bilang, kita harus selalu stay up to date untuk vaksinnya. Jadi vaksinasi itu adalah benteng utama untuk diri kita, melindungi kita. Memang tidak bisa 100%, tapi bisa mengurangi keparahan penyakitnya. Dan bahkan kalau kita udah di booster berkali-kali, itu bisa mengurangi sampai kalau kena COVID, gejalanya tuh akan sangat minimal. Nah, lalu kalau misalnya millennials yang baru 2 kali divaksin, belum di booster, yuklah booster. Jangan ditunda-tunda, jangan mikirin terlalu panjang, nanti efeknya ini, efeknya itu. Kita masih pandemi, jadi kita lakukan apapun yang bisa dilakukan supaya kita bisa selamat dari pandemi ini dulu. Dan jangan lupa, tetap harus selalu prokes. Masker diketatin lagi ya. Jangan karena kita merasa, oh ekonomi udah berjalan seperti dulu lagi, anak-anak udah boleh sekolah, kita udah bisa kerja seperti dulu, udah bisa meeting lagi, maka masker itu ditinggalin, jangan seperti itu. Lalu juga untuk millennials yang sudah di booster, bahkan mungkin yang sudah punya kesempatan di booster sampai 2 kali, tolong tetap pakai masker dengan ketat. Ya, itu yang bisa minimal yang kita bisa lakukan ketika kita keluar dari rumah ketemu dengan orang-orang. Nah, lalu kelihatannya nih, kita akan lebih sering di booster nantinya. Apalagi kalau misalnya yang Pfizer Moderna yang bivalent tadi itu juga akan bisa digunakan nanti di seluruh dunia. Karena di US mereka sudah gunakan vaksin bivalent ini untuk booster. Oke. Jadi mereka merekomendasikan sebenarnya itu setiap 6-12 bulan sekali kelihatannya akan di booster. Mungkin ini nanti kejadiannya akan sama seperti kita kalau vaksin flu. Itu bisa setahun sekali diulang karena virus flu itu juga bermutasi terus seperti virus corona. Dan kalau misalnya memang mau keluar negeri pun bahkan bisa disarankan sampai tiap 6 bulan. Jadi bisa setahun 2 kali tuh vaksin flu. Dan itu nggak apa-apa, aman. Lalu bagi yang lagi kena COVID saat ini, karena banyak banget pasien-pasien saya yang cerita kalau dia lagi kena COVID, semoga bisa cepat sembuh. Millennials yang kena juga bisa semoga cepat sembuh. Tolong isoman 10 hari seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Lalu juga makan makanan yang bergizi, tidur 7-8 jam per hari, minum obat dari dokter sesuai dengan anjurannya.
Dan juga kalau misalnya pantau jika ada gejala yang makin nggak enak. Misalnya kalau ada sesak napas, kalau ada nyeri dada, atau misalnya ada demam lebih dari 38 derajat yang nggak turun-turun, itu tolong berobat ke rumah sakit. Bangsa kita ini akan semakin kuat, bangsa kita ini akan semakin tangguh sambil kita melewati gelombang demi gelombang COVID. Percaya deh, ini tuh udah kejadian ratusan tahun. Berapa kali kita kena pandemi, kejadiannya selalu sama. Manusia akan selalu bertahan, manusia akan selalu menang, dan kita akan terbentuk antibodi yang lebih kuat. Walaupun banyak yang mungkin tidak bisa lewat, tapi ya survival of the fittest. Semua yang kuat, dia yang akan bertahan. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang survive itu. Jadi, mainnya yang pinter. Jangan karena kita udah divaksin lalu kita lupa prokes. Ya nggak bisa. Vaksin dan prokes itu harus jadi satu. Kita divaksin membentengi diri kita dari dalam, kita prokes membentengi kita dari luar. Oke? Terutama juga untuk yang kelompok rentan, misalnya balita di bawah usia 5 tahun, lansia yang udah di atas 50-60 tahun, dan juga kalau misalnya millennials yang mungkin ada kelemahan imun, misalnya ada HIV, AIDS, lalu juga ada kena cancer, ataupun juga sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun. Itu tolong harus pakai masker, nggak boleh lepas kalau misalnya lagi keluar ketemu orang. Oke, dan selalu praktekkan pola hidup bersih dan sehat. Yang paling gampang adalah cuci tangan, pakai sabun sering-sering, dan juga pakai desinfektan yang berbasis alkohol. Itu udah paling bagus, yang paling terbukti bisa membunuh si virus COVID-nya. Dan juga kalau misalnya lagi nggak enak badan, tolong jangan paksa keluar rumah. Tolong beristirahat di rumah sampai pulih, sampai enak, baru keluar. Oke, kita tuh udah terlalu lama ada di dalam kondisi pandemi. 2,5 tahun lebih loh, sampai sekarang udah mau 3 tahun. Kita udah terbiasa dengan lingkungan yang bersih di dalam rumah tanpa ada virus ataupun kuman. Kalau lihat di cuaca aja bening gitu, sekarang aja udah berpolusi, udah kotor udaranya. Begitu kita keluar, kita tuh nggak pakai masker, kita juga udah lama nggak divaksin misalnya, kita tuh terpapar dengan banyak virus, banyak kuman yang berseliweran di udara. Dan itu akan sangat membuat kita gampang batuk pilek lagi, ataupun kena penyakit yang lainnya. Contoh deh kayak anak-anak di sekolah. Itu kan juga udah gampang banget ketularan batuk pilek seperti dulu belum ada COVID. Ya, lalu juga jangan lupa olahraga, kalau bisa 3 kali seminggu. Lalu juga yang ngerokok, tolong stop rokoknya, atau kalau nggak minimal kurangin. Atau yang belum pernah ngerokok, jangan ngerokok. Tolong tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Minimalkan stres, oke? Makan makanan yang bergizi. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama kuat menghadapi gelombang COVID XBB ini. Doa saya semoga XBB-nya nggak masuk Indonesia. Tapi kalaupun sampai itu masuk lagi ke Indonesia, ya mudah-mudahan kita semua bisa akan survive. Dan kita akan bisa jadi manusia yang lebih kuat ke depannya. Kalau millennials masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyak di bawah. Kita coba bahas berdasarkan informasi yang ada. Dan kalau nanti ada update-nya lagi, akan saya update yang lebih detail. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!